Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang teman-teman di channel saya Sudirman Masyadi. Kali ini saya ingin mengajak teman-teman untuk eh, kalau apa ya namanya menantang gitu, menantang perjalanan yang penuh tantangan gitu. Dalam hal pemikiran ini juga saya ingin mengajak teman-teman untuk sedikit apa namanya shock terapi gitu. Jadi saya mengajak teman-teman untuk berhenti di status quo gitu. Jadi saya gelisah sekali gitu teman-teman dengan pemikiran-pemikiran selama ini bahwa orang-orang begitu ter apa ya terkooptasi apa namanya terpaku pada seorang tokoh yang ketika dia fanatik itu dia akhirnya 100% mempercayainya tanpa menyadari bahwa manusia itu punya banyak kekurangan gitu. Jadi tidak ada yang sempurna manusia. Nah, kali ini saya ingin menyoroti, saya pernah gitu terusik gitu ketika ada seorang jamaah yang mungkin ini bukan salah beliau, tapi yang salah itu yang nanya enggak pas gitu. Ketika saya nonton itu ada seorang jamaah yang bertanya kepada Gus Baha itu bagaimana kalau ada orang bilang Borobudur dibuat Nabi Sulaiman, maka Gus Baha menjawabnya dengan wong nganggur. Buat saya teman-teman, maaf buat saya ini sebuah kekeliruan. Beliau mungkin khilaf, terpeleset, kurang waspada gitu, karena mungkin beliau sudah terlalu lama duduk di singgasana keilmuan di bidangnya dia. Sedangkan kalau saya memandang ilmu Allah itu seperti air hujan. Walaupun laut itu punya kekuasaan yang luas, punya media yang luas untuk apa mewadahi air hujan itu, tapi tetap aja air hujan itu ada yang tidak bisa sampai ke laut, diwadahi air laut nggak bisa. Ada yang meresap ke tanah, yang itu berarti sudah tidak bisa ke laut, berarti tidak diketahui oleh laut, tidak dikandung oleh laut air hujan itu. Dan juga air yang ada di danau, bahkan air yang ada di talang-talang rumah tangga dimasukkan ke bak mandi. Jadi tidak semua orang tidak semua air laut bisa ditampung oleh tidak semua air hujan itu bisa ditampung oleh air laut. Itu gambaran analogi saya tentang ilmu Allah itu yang sangat luas. Maka ketika saya kasus tentang Borobudur itu, saya dari dulu tetap condong kepada Dr. Fahmi Bahasa gitu, bahwa Borobudur itu cenderung dibuat oleh Nabi Sulaiman dengan banyaknya bukti gitu. Kalau di Al-Quran kan terlalu global, tidak ada yang dikatakan Al-Quran begini dan begitu. Sama dengan nanti yang akan saya bahas di vlog yang lain, bahwa Nabi Adam turun di India, Al-Hindi, dan orang berpikir India itu di sana yang sekarang India itu barat sekarang namanya barat kan, itu yang negaranya Modi. Enggak, dulu zaman Rasulullah India itu ya dari sana sampai Indonesia itu India. Makanya berpikir kita harus diluaskan gitu. Jadi sama dengan ini Sulaiman, sebetulnya kan gampang saja bagaimana meyakini bahwa Sulaiman tuh bukan dari Palestina, atau Palestina mungkin dulu yang dimaksud Palestina bukan hanya di situ gitu. Soalnya permasalahannya adalah seorang nabi itu dikasih mukjizat itu sesuai dengan tantangannya. Jadi kalau Nabi Musa itu dikasih tongkat itu karena tantangannya di zaman Fir'aun tuh luar biasa, sihir itu terbuka gitu. Jadi enggak rahasia gitu. Orang tuh pamer sihir itu terbuka. Bahkan ada satu cerita dari seorang time travel itu, dia melihat pada masa Fir'aun itu pasukan itu ada satu batalion itu yang batalion sihir itu ada. Jadi itu di dalam mitologi Yunani juga ada zaman-zaman dulu itu. Jadi kuda berkepala manusia dan sebagainya itu memang ada, karena memang dulu manusia itu sihir itu masih begitu istilah luar biasa gitu. Jadi dan diterima masyarakat sihir itu, dianggap biasa gitu. Nah otomatis Musa datang, Allah harus mengungguli mereka gitu. Makanya Musa diberikan tongkat itu tadi, mukjizat buat tongkat. Sama dengan Nabi Isa, di mana pada masa itu kedokteran itu begitu dituhankan ibaratnya dalam tanda kutip. Maka Nabi Isa datang dengan mukjizatnya, hanya sekali usap orang sudah sembuh,
bahkan bisa menghidupkan orang mati. Artinya apa? Allah pengen memberikan satu bukti, memberikan pengiling, pengemut, peringatan bahwa jangan menuhankan, karena Allah tetap yang berkuasa untuk menyembuhkan orang sakit itu Allah. Nah, posisi Nabi Sulaiman juga begitu. Saya punya keyakinan kenapa Nabi Sulaiman itu hidup di hutan yang tropis, karena memang Nabi Sulaiman adalah seorang nabi yang dikasih mukjizat bisa bahasa hewan gitu. Jadi kalau dia bisa bahasa hewan, harusnya tinggalnya di hutan tropis. Nah, maaf ya, ada intermezzo. Nah, terus kemudian alangkah kontradiktifnya ketika Sulaiman itu diturunkan di sebuah lingkungan sosial yang padang pasir, di mana di situ hanya ada unta gitu, domba. Sedangkan Nabi Sulaiman tuh dikisahkan kan bertemu dengan kawanan kerajaan semut gitu, bisa bahasa burung, bahasa apa sajalah gitu. Otomatis kan secara akal sehatnya Sulaiman tentu diturunkan di suatu daerah yang dekat dengan satwa. Nah, ya mungkin di Brazil, di Indonesia gitu, di Katulistiwa lah, di hutan hujan tropis gitu. Nah, posisi seperti itu pada masa itu kan sangat masuk akal ketika Sulaiman itu bergaul dengan aneka macam hewan. Nah, kemudian dulu waktu kecil, kenapa saya meyakini Sulaiman tuh di wilayah sini itu ada dongengan orang-orang anak kecil tuh kalau kancil nyolong timun itu, yang petaninya tuh kalau kamu nakal gitu jadi peringatkan sih kecil, tak bilangin Nabi Sulaiman. Itu hal yang sudah dari dulunya itu orang Indonesia terlekat sekali dengan Nabi Sulaiman. Sementara kita tidak jumpai di Timur Tengah seperti itu. Kalau di sini benar-benar gitu. Bahkan sampai ada legenda Angling Darmo itu yang bisa aji geneng, ngomong sama hewan apa binatang. Nah, posisi seperti itu yang membuat saya itu meyakini bahwa memang ada harus telaah tandingan. Jadi bukan letterlock saja gitu. Di samping itu banyaklah bukti-bukti yang Fahmi Basa sudah katakan secara ilmiah, ada 14, 15, 16 bukti banyak sekali, dan saya yaitu tadi saya cuman pakai logika cangkem elek aja bahwa wong nabinya itu bisa bahasa hewan, masa di padang pasir ngomong sama unta gitu. Kalau Nabi Sulaiman kan kalau Fahmi Basa kan dia mengungkapkan banyak bukti, diantara dengan tarikan Hajar Aswad itu ke Hijir Ismail itu ditarik garis lurus gitu pas Stupa Borobudur sih, buat kebetulan gitu. Terus Stupa Borobudur itu Borobudur kalau ditarik garis lurus ke Candi Mendut, Candi Pawon lurus sampai ke pulau-pulau Sabah di seluruh dunia yang ada di Meksiko, di Jepang, dan ditarik garis lurus. Setiap persimpangan garisnya itu adalah Freeport dan Newmont. Nah, apakah itu kebetulan? Jelas tidak. Bagaimana mungkin penarikan garis lurus dari Borobudur ke pulau-pulau Sabah yang ada di Meksiko, itu ada pulau Sabah terus di Jepang dan sebagainya, itu ditarik. Sulaiman itu meninggal pulau-pulau yang namanya, terus ada Kepulauan Solomon dan sebagainya, itu kalau ditarik garis itu persimpangannya itu harta karun. Yang sudah jelas itu Newmont dan Freeport itu ada di persimpangan garis itu. Apakah ini kebetulan? Tidak. Jadi banyak hal yang diungkapkan Fahmi Basa, dan beliau itu seorang dokter, bukan orang nganggur gitu. Seorang dokter meneliti Borobudur 20 tahun. Dan beliau juga seorang ahli Al-Quran dari sudut pandang matematika. Jadi beliau seorang ahli matematika Al-Quran. Jadi bukan orang kayak saya awam-awam gini enggak. Jadi saya enggak berpendapat sendiri, saya mendukung pendapatnya Fahmi Basa gitu. Ya enggak mengurangi rasa hormat saya terhadap Gus Bah yang merupakan ketua Lajnah Quran se-Indonesia, oke gitu. Tapi ilmu tidak mungkin dimiliki
atau dimonopoli oleh satu orang gitu. Ya maaf ya Gus Ba, jadi ilmu itu tidak hanya dimiliki atau dimonopoli oleh satu orang. Bahkan saya sendiri pernah mendengar Gus Ba juga mengkritisi, mungkin beliau entah sengaja atau tidak atau suara dari mana, beliau mengatakan bahwa kalau orang tidak percaya manusia sudah sampai ke bulan, maka tunggulah anak-anak dan cucumu, tidak ada yang mau memeluk Islam karena dianggap Islam itu hanya berisi dongengan yang enggak masuk akal dan tidak menerima ilmu dan teknologi. Sementara Gus Bak sendiri punya teman-teman yang sudah menjelaskan masalah zigot gitu kan, ya awal mula sebuah embrio, jadi al-alaq, sesuatu yang menempel, itu bukan segumpal daging seperti yang terjemahkan yang awam, apa yang di umum itu terjemahan Al-Quran, terjemahan itu ya bukan dari Depak saja, seolah-olah Depak kok dijadikan kambing hitam, enggak seperti itu. Ya banyak terjemahan yang sebetulnya masih kurang gitu, bukan bagaimana, tapi memang zaman terus berkembang dan kita harus memperbaiki terus, dan Al-Quran harus kita yang menyesuaikan, karena Al-Quran itu akan berlaku sampai hari kiamat. Jadi kalau tidak ada kesesuaian berarti kita yang salah gitu. Nah itu, jadi tentang Borobudur, maaf, saya sekali lagi mohon maaf, bukan saya apa namanya, tidak mengurangi rasa hormat saya terhadap Gus Bahak yang punya ilmu yang sangat capable sekali di bidangnya gitu. Tapi untuk masalah Borobudur ini jelas saya lebih memilih Pak Dr. Fahmi Basa yang sudah meneliti 20 tahun gitu. Dan itu sebuah penelitian yang sudah dibukukan, dan itu sebetulnya kalau dari sudut pandang yang lain menimbulkan rasa gemes ya, karena Anda mungkin tidak sedimensi gitu dalam pemikirannya. Jadi mohon maaf itu, kalau Anda tidak merasa cocok ya monggo, terserah gitu. Tapi sebetulnya kita harus menghormati pola pikir, jalan pikiran orang lain yang mungkin berbeda. Dalam penelitian ilmiah pun selalu hal baru itu merupakan hal yang aneh buat orang yang sudah punya pemikiran itu yang sudah begini gitu. Ya banyak sekali gitu. Terutama kita kan dapat warisan orang Belanda, dongeng-dongeng yang kurafat itu dari Belanda tentang perang bubat segala macam, yang sebetulnya itu menurut Profesor Dr. Suyono itu sebetulnya Sunyoto ya maaf, nanti kita cek lagi yang ahli sejarah itu, yang itu kan fiktif semua, cerita tentang Kenaro itu fiktif, buatan Belanda yang untuk tujuan DVD et impera gitu, dan untuk membuat kita itu nggak punya ketokohan gitu. Jadi Belanda nggak mau kita itu punya tokoh seperti Gajah Mada, kemudian dijatuhkan dengan dongeng-dongeng yang berupa fitnah seperti itu. Dan terus ada tokoh seperti Kenaro itu fiktif itu, karena kita nanti nggak berpikir bahwa negara kita itu keturunan orang-orang besar gitu, yang bisa Nusantara punya orang-orang besar, seolah-olah kayak kalian itu bangsawan kalian tuh hanya keturunan maling itu kan gitu. Jadi itu Belanda memang tujuannya seperti itu, makanya ya alhamdulillah gitu. Jadi kita semua itu harus ada pencerahan tentang hal itu, harus evaluasi, mohon maaf yang sebesar-besarnya gitu. Jadi mulai sekarang tolonglah jangan terlalu fanatik sama seseorang. Kita boleh meyakini ilmu seseorang, tapi jangan 100%, karena orang itu nggak ada yang punya ilmu 100%. Kalian boleh 99% boleh, tapi tetap sisakan bahwa orang itu punya kekurangan, itu pasti. Karena memang Allah tidak mungkin memberi ilmu itu seutuhnya kepada seseorang di mana dia serba tahu gitu. Bahkan Rasulullah saja pernah dikisahkan kan tidak tahu ilmu menyilang pohon gandum gitu, sehingga terus dia pernah memberikan saran yang keliru gitu, dan beliau minta maaf gitu. Nah, memang kalau masalah dunia kan tetap kita harus meneliti, karena Allah nggak memberikan ilmu dunia itu langsung matang, tapi mentah gitu ya. Sampai di sini dulu bahasan ini, kita tunggu bahasan-bahasan berikutnya yang akan saya sampaikan kepada teman-teman sebagai suatu bentuk kepedulian saya, ya sumbangsi saya untuk ikut rembuk-rembuk gitu, barangkali diterima, kalau enggak ya enggak apa-apa
Itu namanya kita manusia kan memang jelas diciptakan berbeda. Yang penting kita itu ya menerima perbedaan itu dengan lapang dada. Oke, salam. Semoga kita semua dalam perlindungan Allah, dalam kebahagiaan, kedamaian, kesejahteraan, ketenteraman, ketenangan batin, dan kita menjadikan Allah menjadikan kita orang-orang yang beruntung di dunia dan akhirat. Sampai jumpa di lain vlog saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.